nggak mau move on, ya udahlah, iya kan? Gak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil, ya. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang, ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, pertanyaannya tetap siapa yang ngintelin itu? Itu kan pertanyaannya. Jadi sobat RH sekalian, lalu siapa yang haus jabatan tersebut? Apakah orangnya satu ataukah orangnya berbeda? Konteks bicara tentang haus jabatan, intel-intelan, ya, kemudian pengaruh asing, tapi pengaruh asing ini kamuflase untuk agenda tadi, agenda dekret misalnya, kemudian membantar tak hubungan, itu kamuflase juga. Jadi kalau kita bicara intel-intelan, yang jelas pasti bukan Anies yang ngintelin Prabowo, ya, bukan kelompok Anies atau kubu Anies. Bagaimana dengan kubu Ganjar? Ganjar tentu tidak punya kemampuan. Yang punya kemampuan adalah PDIP. Tapi apakah iya PDIP masih punya hubungan yang kuat dengan BIN misalnya? Dan apakah BIN itu masih dalam rentang kendali PDIP misalnya? Karena hubungan dekat BG dengan Mega misalnya. Saya kira ketika renggang hubungan dan menjelang Pilpres, pastinya itu sudah dilumpuhkan. Maka theoretically, saya secara teoritis ya, yang pegang badan intelijen atau intelijen, ya pastilah istana yang sedang eksis. Jadi dipapas, dipotong kendalinya dari, katakanlah dari pengaruh PDIP. Maka istana lama lah yang punya potensi untuk ngintelin. Apalagi misalnya berdesas-desus atau ini walau alam ya, bahwa istana lama nitip orang untuk terus mepet istana baru ini. Ya, coba dicek misalnya orang-orang dekat itu, samping kiri samping kanannya itu siapa? Apakah betul orangnya Mr. P atau orangnya Mr. lain yang ditaruh di situ, yang dalam bahasa Mr. P diintelin. Nggak mungkin Anies Baswedan ngintelin, rasanya nggak mungkin juga Mega ngintelin. Nggak ada gunanya. Yang bisa ngintelin itu orang yang memiliki jabatan, memiliki institusi, kan begitu. Dan dia bisa menggerakkan aparat untuk ngintelin, kan begitu. Jadi satu ya, secara logis terjawab. Peran Raja Jawa ya dalam intel mengintel. Ya tentu kalau diomongkan begitu Mr. P akan menolak. Tapi pertanyaannya ada siapa? Refli Harun ngintelin kan gak mungkin. Anies gak mungkin. Kemudian kalau Megawati apa kepentingannya? Toh dia berada di luar kekuasaan. Penguasa lah yang suka ngintelin. Ya, yang suka ngintelin penguasa pastinya. Bicara mengenai haus jabatan. Kira-kira haus jabatan sama yang ngintelin itu inline gak? Kelompoknya, orangnya, kekuasaannya. Siapa orang yang haus jabatan? Ya kalau kita cek satu-satu, semua presiden itu ketika harus step down, ya udah step down, berhenti. Mulai zaman reformasi lah ya, mulai dari Habibie, ya, kemudian kalau Gus Dur kan diimpeach Megawati, kemudian SBY, ya kalau saatnya berhenti ya berhenti, tidak berimajinasi untuk melakukan perpanjangan masa jabatan atau untuk 3 periode.
Masa Anies haus jabatan? haus jabatan tuh orang yang sudah mendapatkan jabatan. Nah sekarang pertanyaannya, Anies jabatan apa yang dia ingin berkali-kali dia rebut? Kan enggak. Pilkada DKI baru sekali, presiden baru sekali. Dibandingkan dengan Mr. P sendiri, Mr. P sudah 5 kali running for the presidency, ya kan? Running for the president. Mulai tahun 2004 sampai 2024, ya. Jadi dalam rentang 20 tahun dia mengupayakan terus-menerus untuk menjadi presiden melalui konvensi Partai Golkar, melalui pasangan dengan Megawati, melalui pertarungan dengan Jokowi 2 kali dan akhirnya menang 2024. Jadi lebih banyak dia berkompetisi dalam politik untuk mencari jabatan. Tetapi haus jabatan itu bisa jadi sudah ada dapat jabatan tapi pengen lebih. Nah itu haus. Nah kalau begitu konteksnya kita bisa jawab yang ngintelin dan yang haus jabatan tuh orangnya sama atau kekuasaannya sama. Lalu bisa nggak kita mengatakan hubungannya retak dikaitkan dengan persetujuan RUU Pilkada yang ternyata dimulai oleh Gerindra melalui Mr. D, tapi Mr. D pula yang mengumumkan bahwa tidak terpenuhi quorum seolah-olah dengan mudahnya. Padahal rapatnya baru pagi hari ketika demonstrasi atau unjuk rasa itu belum penuh. Tapi barangkali ya kontra intelijennya, ya ini kan kontra intelijennya mengatakan jangan diteruskan ini. Kalau diteruskan bahaya. Akan men-trigger sebuah riot, kerusuhan di mana-mana. Ingat, itu sehari ya tanggal 19 pengumuman Ridwan Kamil, Suswono, tanggal 20 putusan MK, tanggal 21 rapat balik, tanggal 22 mau persetujuan paripurna dan kemudian di demo rame-rame. Dari mana orang demo tersebut? Ya inilah yang kemudian Mr. P menengarai, wah ini ada sponsornya katanya, luar negeri, sama seperti 98. Tapi dia tidak menyebut kemungkinan ini juga dimanfaatkan oleh Istana Lama untuk membuat dekret dan lain sebagainya. Haus jabatan juga konteksnya. Kalau itu terjadi haus jabatan juga. Jadi saudara sekalian, kalau politik itu kan harus rasional. Ya, bantahan di ruang publik itu biasa, ya. Ah, cuman ya kita juga diajarin cerdas, ya kan? Gak mungkin tiba-tiba DPR menyerah begitu saja. Gak ada jalan ceritanya. Dan siapa yang bisa menyetop Istana Lama kecuali Istana Baru. Jadi dalam kondisi ini Istana Lama ini lame duck office, bebek lumpuh dia. Nah Istana Baru kemudian menunjukkan taringnya dengan peristiwa RUU Pilkada ini yang sebelumnya dia diam-diam saja, adem-adem aja. Karena tadi mengantisipasi jangan sampai kemudian tiba-tiba ada kebijakan-kebijakan untuk membuat ini bubrah semuanya, ya. Gitu ya saudara sekalian. Jadi kalau kita baca maknanya kemudian maka disitulah ada statement yang mengatakan haus jabatan termasuk juga untuk putranya kan. RUU itu kan untuk putranya. Ada statement yang mengatakan diintelin, maka klop dengan statement yang mengatakan ditinggalkan. Karena kalau kita lihat ya, kalau kita lihat saudara sekalian, biasanya kalau ada Mr. J, semua ketua umum partai politik itu hadir. Ya kan? Dan tidak mungkin tidak diundang kalau ada Mr. J. Tapi coba lihat berapa ketua umum partai politik yang hadir. Yang hadir cuma Bahlil sebagai ketum Golkar duduk di samping Anies. Dan Bahlil dianggap proksinya Mr. J. Nah kan ini menunjukkan bahwa itulah jangan-jangan maknanya. Nanti kita lihat pada saat misalnya penutupan. Konon penutupan akan menghadirkan Mr. P. Kita akan lihat siapa saja yang akan hadir bersama Mr. P. Kalau diundang. Tapi kalau nggak diundang memang susah juga. Artinya mereka lebih membutuhkan Mr. P dibandingkan Mr. J yang sudah mau mengakhiri jabatannya. Yang barangkali ditengarai disebut menjadi orang yang haus jabatan dan
yang suka ngintel-ngintelin. Gitu ya, Sobat Era sekalian. Luar biasa kan? Politik ini kalau kita lihat secara rasional ya, secara apa adanya. Karena itu kita membutuhkan apa yang namanya freedom of speech ya, untuk melihat semua ini dari kacamata yang memang sejernih-jernihnya ya. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cie.